15 kiat tambahan untuk tahap selanjutnya dalam perjalanan menuju minimalisme. 1. Memiliki lebih sedikit barang tidak akan mengurangi rasa puas. Penyair Amerika, Allen Ginsberg, pernah menyarankan bahwa jika kita memberikan perhatian 2 kali lebih banyak pada selembar karpet di rumah, itu sama saja seperti kita memiliki 2 lembar karpet. Artinya, jumlah kepemilikan kita tidak ada hubungannya dengan kadar kepuasan yang kita dapatkan. Konon, konsep kepemilikan berarti kita tahu bahwa memiliki sesuatu dan memiliki kesadaran yang kuat terhadap apa yang kita miliki. Jadi, mempertajam kesadaran itu terhadap sekelompok kecil barang. Alih-alih sekedar tahu bahwa kita memiliki barang dalam jumlah besar, bisa melipat gandakan, bahkan memperbesar 3 kali lipat kepuasan yang kita rasakan dari barang yang kita miliki. 2. Temukan tampilan khas kita sendiri. Steve Jobs selalu mengenakan pakaian yang sama. Kaos model turtleneck hitam rancangan Issey Miyake, celana denim Levi's 501, dan sepatu New Balance. Kombinasi pakaian ini juga ia kenakan setiap kali harus tampil memberikan paparan di publik. Pendiri Facebook, Mark Zuckerberg, kelihatannya menyukai kaos abu-abu. Konon Einstein selalu memakai model jaket yang sama. Sementara orang lain menghabiskan waktu memilih baju dan mengejar tren tertentu, mereka menggunakan waktu itu untuk hal-hal yang bagi mereka lebih penting. Kita tidak perlu punya banyak baju untuk bisa hidup dengan bersih dan nyaman. Orang lain mungkin senang tampil berbeda-beda, tapi ada nilai gaya tersendiri dari mengenakan pakaian yang sama, yang memang pas untuk kita dan berfungsi sebagai semacam seragam pribadi. Orang lain mungkin menilai kita secara negatif karena mengenakan baju yang itu-itu saja. Tapi saya pikir lama-kelamaan mereka akan berubah. Saya setuju, mode bisa jadi menyenangkan. Tapi saat ini terus-terusan mengejar tren juga bisa terasa berlebihan. 3. Tanpa banyak barang, kita jadi lebih orisinal. Apa yang menjadikan seseorang unik? Apakah karena ada segaris warna hijau di rambutnya? Atau ada anting bulat besar di bibirnya? Apakah pria yang menggunakan rok bisa dibilang unik? Ataukah unik adalah seseorang yang menggunakan pelindung ponsel dengan desain tidak biasa? Menurut saya, menjadi diri kita yang autentik tidak ada hubungannya dengan hal-hal tersebut. Semua minimalis yang pernah saya temui adalah sosok unik dan keren. Meskipun mereka mengenakan pakaian yang sangat biasa sebagai tampilan sehari-hari. Berpisah dengan barang seringkali terasa seperti kehilangan diri kita. Padahal sebaliknya. Sebagai contoh, coba lihat foto-foto masyarakat Eropa kuno. Semua pria mengenakan jaket dan topi yang sama. Semuanya merokok. Dan kelihatannya punya barang yang kurang lebih serupa. Namun, karya seni dan sastra yang dihasilkan oleh masyarakat itu luar biasa orisinal. Kalau kita renungkan kembali, karakteristik kita dibangun oleh pengalaman, bukan benda. Dengan begitu, mungkin sangat alamiah bahwa kita akan menemukan orisinalitas setelah menyingkirkan semua hal yang mengganggu kita. 4. Buang barang yang sudah 5 kali dipertimbangkan. Dalam sehari, ada sekitar 60.000 pikiran yang terlintas di benak manusia. Saya mencoba memperhatikan pikiran saya satu persatu dan mendapati bahwa pikiran saya berseliweran kemana-mana. Setelah minum kopi, misalnya, cangkir kopi masih ada di meja. Rasa kopi masih tertinggal di mulut. Saya menyentuh bibir, kemudian berniat menggosok gigi. Oh iya, saya perlu membeli sikat gigi baru. Dan omong-omong soal sikat gigi,
ada kejadian baru-baru ini, dan begitulah seterusnya. Dengan kata lain, kesadaran kita terdiri dari rantai pikiran yang tak ada habisnya. Tak heran, satu pikiran dari total 60.000 pikiran dalam sehari tidak akan mencolok. Dalam hal membuang barang, kalaupun kita belum memutuskan membuang sesuatu, besar kemungkinan pikiran itu sempat terlintas di benak kita setiap kali melihat barang itu. Jika pikiran yang sama mampir sebanyak 5 kali, artinya kita sudah siap berpisah dengan barang tadi. Namun, jika kita tidak melakukan apa-apa, 5 pikiran akan berkembang menjadi 100, lalu 1000, dan seterusnya. 5. Jika keterampilan minimalisme sudah terbentuk, tahap sampai ketemu bisa dilewatkan. Bagi Anda yang sudah berada cukup jauh dalam perjalanan minimalisme, kiat ini bisa dianggap sebagai kiat lanjutan dari poin nomor 44. Merasa sulit membuat keputusan atas suatu barang? Saya sarankan, langsung saja membuang barang itu. Salah satu benda terakhir yang saya singkirkan adalah televisi. Dan setelah membuangnya pun saya masih cemas. Saya takut hal itu akan mengganggu pekerjaan. Yaitu jika saya ketinggalan berita-berita terbaru. Atau saya akan terkucil di antara teman-teman karena tidak bisa mengikuti percakapan mereka. Bahkan jangan-jangan anak kecil pun akan mengejek saya karena tidak tahu apa-apa tentang acara komedi terbaru. Saya mengingatkan diri bahwa saya bisa langsung pergi ke toko dan membeli televisi baru jika perlu. Tapi tahu tidak, hal itu tidak pernah terjadi. Hanya ada satu barang yang saya beli lagi setelah barang yang lama saya singkirkan, yaitu alat pijat kaki merek Omron. Saya begitu menyukai barang itu, sampai-sampai hafal nomor serinya. Saya pernah membeli satu untuk ibu. Sementara Omron lama saya berikan pada kakak laki-laki saya. Namun ternyata saya tidak bisa melupakan betapa nyamannya dipijat oleh benda kecil itu. Sehingga saya pun membeli yang baru. Belakangan saya merasa sudah siap berpisah lagi dengannya. Dan saya pun menjualnya. Kalau sampai saya membeli untuk yang ketiga kali, kemungkinan besar saya akan mempertahankannya. 6. Sedikit ketidaknyamanan membuat kita lebih bahagia. Baru-baru ini saya membuang semua handuk di rumah dan beralih ke tenugui, handuk tangan tipis ala Jepang. Handuk ini luar biasa. Handuk ini punya berbagai macam kegunaan dan sangat cepat kering kembali. Pernah handuk digantung setelah dipakai dan sudah kering saat akan digunakan lagi. Handuk itu saya pakai untuk mengeringkan tangan, mengelap piring, dan mengeringkan tubuh sehabis mandi. Dulu 2/3 cucian saya biasanya terdiri dari handuk. Tanpa handuk lembut dan empuk, tapi sekaligus tebal, mencuci menjadi jauh lebih mudah. Seperti dijelaskan pada bab 2, kita cenderung melihat variasi sebagai bentuk stimulasi. Tetapi setelah beberapa saat, handuk lembut yang kita pakai berhari-hari berubah menjadi barang yang kita sepelekan. Betul, handuk mandi biasa lebih enak digunakan ketimbang handuk tangan. Namun, seperti halnya kenyamanan, ketidaknyamanan pun lama-kelamaan akan membuat kita terbiasa. Saat tenugui menjadi benda sehari-hari, kesempatan langka menggunakan handuk mandi biasa terasa nikmat luar biasa. Hanya dengan beralih ke tenugui, saya sudah berhasil menurunkan standar bahagia saya. Jika handuk mandi biasa pun bisa membuat kita begitu bersuka cita, kita akan dapat menemukan kebahagiaan dimanapun. 7. Buanglah, meski barang itu menimbulkan rasa senang. Jika memutuskan menjadi minimalis, akan ada saatnya kita harus berpisah dengan 1-2 barang yang menimbulkan rasa senang.
Bagi saya, benda itu adalah salib yang saya beli di Kroasia. Saya suka sekali pada negara itu dan salib yang saya dapatkan saat berkunjung ke sana jelas masuk kategori benda yang membuat perasaan saya menari-nari. Salib itu terbuat dari keramik berwarna merah terang dan berhias ornamen rumit buatan tangan. Warna permukaan yang sangat mulus dan bobotnya yang pas. Saya suka segala sesuatu tentang salib itu. Saya pernah diberitahu bahwa salib itu dibuat oleh seniman lokal. Perasaan menemukan salib di negara asing dan bukan di toko cenderamata sungguh tidak ada duanya, serta menjadikan salib itu lebih berharga lagi di mata saya. Salib itu adalah benda yang menimbulkan rasa senang, dan masih seperti itu saat saya melepaskannya. Meski begitu, saya juga bahagia berhasil mengumpulkan keberanian untuk berpisah dari salib. Sejak itu, saya tak lagi menghabiskan waktu mencari cenderamata setiap kali melancong. Saya mengikuti contoh Snufkin, salah satu tokoh dalam novel Mumin, karya Tove Jansson. Dan hanya melihat cenderamata, tak peduli semenggoda apapun cenderamata yang dipajang. Dengan begitu, saya bisa berfokus pada perjalanan itu sendiri. Dan bukankah hidup adalah sebuah perjalanan? Beranikanlah diri dan lepaskan barang-barang yang menimbulkan rasa senang. Sungguh luar biasa apa yang akan kita dapatkan sebagai gantinya. 8. Minimalisme membawa kemerdekaan. Semakin cepat dilakukan, semakin baik. Sebagian besar barang kita adalah benda yang berharga hanya untuk kita. Cenderamata dari perjalanan yang mengesankan, buku yang sudah dibaca berulang kali, surat dari orang-orang terpenting bagi kita, dan foto dari momen-momen istimewa. Kerepotan yang dilalui untuk mendapatkan benda tertentu, harga yang dibayarkan, atau kenangan terkait suatu barang meningkatkan nilai di mata kita. Namun, betapapun mahal atau indahnya barang itu bagi kita, orang lain tak akan melihatnya dengan cara yang sama. Barang itu tak lebih dari benda biasa. Pikiran inilah yang terlintas di benak saya ketika berandai-andai apa yang akan terjadi setelah saya meninggal, atau jika tiba-tiba saya mengalami sesuatu yang gawat. Semua barang saya akan membebani orang-orang terdekat. Akan tetapi, karena sudah menyingkirkan sebagian besar barang, berarti saya juga telah mengurangi kerepotan yang akan saya timbulkan pada mereka dalam situasi sulit itu. Memang ini bukan pikiran yang menyenangkan, tapi entah mengapa ada semacam sensasi merdeka. Tanpa kecemasan itu, saya merasa lebih kuat dan bebas untuk menghadapi tahap kehidupan selanjutnya. 9. Membuang barang mengurangi apa yang kita miliki, tapi bukan siapa diri kita. Jika tiba-tiba ingin mengurangi jumlah kepemilikan, kita tidak akan mendadak gatal-gatal, atau separuh rambut kita berubah putih, atau mengalami rematik tanpa gejala. Orang-orang di jalan tidak akan tahu apa yang terjadi. Kita tidak akan dikritik, dan tidak akan ada anak kecil yang melempari kita dengan batu. Mungkin mereka melihat kita dan berpikir betapa sederhana gaya berpakaian kita. Hanya itu. Saat kita dikelilingi banyak orang, membuang barang yang paling kita sukai memang terasa seperti sedang mencerabut ke keping-keping diri kita sendiri. Namun ingatlah, barang-barang itu bukan kita. Kedekatan yang kita rasakan dengan barang hanya ada di pikiran. Tidak akan ada yang berkurang dari diri kita bila barang-barang itu tidak ada. Malah kita mungkin akan terkejut, dalam arti positif, mendapati bahwa tanpa semua barang itu, diri kita yang sejati mulai hidup kembali. 10. Pertanyakan cara-cara yang biasa digunakan untuk memanfaatkan barang. Hiji adalah seorang minimalis
yang kisahnya diangkat di awal buku ini. Di rumahnya, yang ia jadikan sofa adalah matras lipat. Matras ditempatkan menempel pada dinding dan bantal, serta selimut digunakan sebagai sandaran. Cara hiji adalah contoh membalik pikiran. Bukan tempat tidur sofa, melainkan sofa tempat tidur. Atau persisnya, matras sofa. Sepanjang masih ada alat perekam tayangan dan layar yang bisa ditancapkan di dinding, kita bisa menonton TV tanpa perlu televisi. Atau contoh lain, sabun badan pun bisa digunakan untuk mencuci baju dan piring. Baru-baru ini saya mulai mencoba menggantung spons cuci piring hingga kering. Cara ini terinspirasi dari Marie Kondo, yang berkata ia menggantung segala macam barang, termasuk talenan dan spons cuci. Dengan cara ini, saya bisa menyingkirkan wadah spons yang saya benci. Marie Kondo sebenarnya bertindak di luar pemikiran umum, bahwa talenan dan spons tidak seharusnya menjadi bagian dari tali jemuran pakaian. Bila kita terbelenggu oleh praktik penggunaan barang yang umum, barang kepemilikan kita akan terus bertambah. Sungguh mengejutkan betapa banyak yang bisa kita singkirkan tanpa mengindahkan aturan itu. 11. Jangan dipikirkan. Buang. Salah satu kalimat paling terkenal yang diucapkan Bruce Lee di film Enter the Dragon adalah jangan pikirkan, rasakan. Dalam konteks minimalisme, kalimat ini mungkin bisa diubah menjadi jangan pikirkan, buang. Pernah suatu kali saya begitu bosan dan muak melihat begitu banyak buku tabungan bank di rumah. Sampai-sampai saya memasukkan semuanya ke mesin penghancur kertas. Awalnya saya pikir itu bukan hal besar dan melakukannya tanpa ragu. Barulah setelahnya saya melakukan pencarian di Yahoo Answers dengan menulis pertanyaan. Bolehkah membuang buku tabungan bank? Waktu itu, bukannya berpikir, saya malah mengikuti intuisi. Lalu saya melakukan langkah-langkah berikutnya untuk menutup rekening tanpa menemui masalah sama sekali. Teller bank agak terkesima waktu saya menjelaskan apa yang telah terjadi. Bapak membuang buku tabungan bank? Akan tetapi, kehilangan terjadi setiap hari. Bahkan ada orang yang kehilangan segalanya dalam peristiwa seperti kebakaran. Jadi, harusnya membuang barang bukanlah masalah besar. Semakin dipikirkan, semakin benak kita terus mencari alasan mengapa kita tidak seharusnya berpisah dengan barang tertentu. Nah, karena kalau begitu, bagaimana? Percayalah pada intuisi. 12. Minimalisme bukan kompetisi. Tidak perlu sesumbar tentang betapa sedikit yang kita miliki. Tidak usah menghakimi orang lain yang memiliki lebih banyak barang. Seorang minimalis yang sangat mudah terjebak dalam keinginan untuk menyombongkan betapa sedikit barang yang ia miliki, atau berkompetisi tentang siapa yang paling minimalis. Sebagaimana disampaikan di bab 1. Menurut saya, seorang minimalis adalah orang yang mengetahui apa yang benar-benar penting baginya. Orang yang mengurangi barang supaya bisa berfokus pada hal-hal pokok. Hal yang kita anggap penting berbeda bagi masing-masing orang. Jadi, tidak ada perlunya membandingkan diri kita dengan orang lain. Menurut saya, seseorang bisa saja dikelilingi banyak barang yang baginya benar-benar penting. Bila memiliki banyak barang memberikan makna dan tujuan bagi orang itu, tidak ada kebutuhan bagi mereka membuang apapun. Tak ada pula alasan bagi kita untuk menghakiminya. Sebaliknya, tak perlu juga melangkah terlalu ekstrim dan melepas barang-barang yang sangat kita butuhkan. Minimalisme bukan upaya penebusan dosa atau perlombaan. Minimalisme adalah cara mencapai satu tujuan. 13.
Keinginan membuang dan memiliki adalah dua sisi mata uang yang sama. Setelah dimulai, membuang barang bisa memantik semangat. Rasanya ringan, dan manfaat dari memberanikan diri melepas barang-barang yang kita miliki juga segera terasa. Begitu kita sudah menikmati proses minimalisme, membuang barang menjadi semacam misi utama. Begitu larutnya kita sampai nyaris, seperti terkena penyakit, tukang buang barang. Pencapaian ini membuat kita bangga, lalu mulai bersikap kritis terhadap orang lain yang memiliki banyak barang. Padahal mengatakan, "Ih, barangmu banyak banget," payah. Persis sama seperti mengatakan, "Ih, kamu belum punya barang ini," payah. Membuang dan memiliki menimbulkan stimulasi yang sama. Jadi, yang paling baik adalah tidak melekat pada salah satunya. Saat membuang sesuatu, kita perlu bertanya dulu, apakah benda ini betul-betul kubutuhkan? Di sisi lain, yang tak kalah penting adalah pertanyaan, apakah barang ini memang harus dibuang? Apakah saya membuangnya hanya untuk mengurangi benda yang saya miliki? 14. Temukan minimalismemu sendiri. Mungkin Anda berpikir, seseorang baru bisa disebut minimalis setelah semua kepemilikannya bisa masuk ke satu koper, atau tidur menggunakan kantong tidur. Percayalah, keharusan seperti itu sebetulnya tidak ada. Tidak ada satu definisi pasti mengenai minimalis. Bisa saja setelah menyingkirkan banyak barang, Anda masih memiliki sebuah piano besar. Sebab setelah mengurangi banyak barang, Anda jadi sadar ada satu hal yang esensial dan sangat penting bagi Anda. Musik. Numa Hatta, rekan saya mengelola situs, membeli mobil dan berkata bahwa keputusan itu dituntun oleh minimalisme yang ia lakukan. Ia sudah memutus hubungan dengan orang lain yang baginya tidak penting. Dan mobil itu membantunya memberi waktu untuk sendiri. Bagian dalam mobil ia jaga, agar bebas dari barang dan mobil itu ia anggap sebagai ruang minimalis yang bisa berpindah. Silahkan bereksperimen dan temukan versi minimalis Anda sendiri. 15. Minimalisme adalah metode dan awal mula. Saya sudah menyebutkan jebakan yang mungkin mempengaruhi seorang minimalis. Tapi saya ingin mengatakan bahwa minimalisme adalah sesuatu yang tetap ingin saya sarankan kepada semua orang. Masyarakat memberikan bobot yang terlalu besar pada benda dan ada terlalu banyak orang yang memiliki jauh lebih banyak barang daripada yang mereka perlukan. Bagi seorang minimalis, mengurangi barang bukanlah sasaran. Sasaran minimalisme adalah menghapus benda-benda yang menghalangi pikiran untuk berfokus pada hal-hal yang penting. Minimalisme barulah awal. Minimalisme adalah perangkat. Tahap berikutnya setelah memulai dan sudah mengurangi jumlah kepemilikan adalah mengetahui apa saja yang penting bagi kita. Minimalisme bagaikan prolog sebuah buku. Kisah di dalamnya hanya dapat diciptakan oleh si penulis. Sebagaimana saya katakan, minimalisme sangat efektif, dan metode minimalisme sangat layak diterapkan sehingga orang cenderung bingung dan mengira menjadi minimalis adalah tujuan akhir. Ingat, yang terpenting adalah apa yang ingin kita lakukan setelahnya. Setelah semua barang berlebih itu pergi, kini waktunya menciptakan kisah kita sendiri. Selesai.